Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gue di sini Doni Pri, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure lagi. Jadi action figure apa yang akan gue review hari ini? Yuk langsung kita figure it out this figure. Nah, jadi pasti kalian nunggu-nunggu banget kan, karena gua udah lama nggak pernah nge-review salah satu figur ini, teman-teman. Jadi teman-teman, action figure yang akan gua review hari ini adalah ceng 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 ceng. Jadi akan gua review hari ini adalah SH Monster Art Godzilla. Tapi ini adalah bootleg, teman-teman. Jadi seperti apa figurnya? Seperti biasa, yuk langsung kita lihat saja penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah dia boxnya Bandai SH. Bukan Bandai ya, tapi ini tulisannya Bandai, gimana dong? Jadi ini adalah mainan bootleg SH Monster Art Godzilla dari filmnya Godzilla -1 tahun 2023, teman-teman. Nah, yang gua highlight di sini adalah boxnya ini. Kalau gua cek ya, seperti yang originalnya. Nah, untuk di bagian belakangnya ada yang gua highlight ya. Yang unik adalah dia ada kayak Windows-nya, tapi dia cuma kelihatan huruf G di sini. Dan di sini ada tulisannya -1.0 yang artinya -1 gitu, teman-teman. Dan yang gua highlight di sini juga di bagian belakangnya ada foto si tukang bikin mainannya di sini. Nah, bahasa Jepang kayak gitu ya. Gua nggak tahu ini siapa. Buat teman-teman yang tahu ini siapa, tulis di kolom komentar. Oke, kalau gua cek sekilas, boxnya ini mirip banget sama yang originalnya. Perbedaan yang paling kelihatan itu adalah dia nggak nulis logo Bandainya di sini. Nah, jadi itu adalah salah satu perbedaannya. Nggak ada Bandainya, tapi dia tetap tulis Bandai Namco di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya minus dan 1.0 yang artinya adalah Godzilla -1. Nah, kenapa dia disebut -1? Jadi karena Godzilla ini dia ada salah satu minusnya, teman-teman. Akhlaknya minus, suka ngancurin kota, makanya dia disebut -1. Enggak ya, itu salah ya, teman-teman ya. Dan untuk membuka figurnya ini sendiri bisa dari kiri atau dari kanan. Ini udah gua buka segelnya ya. Jadi kita tinggal serot 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 serot. Nah, jadi seperti ini dia figurnya. Seperti yang kalian lihat ya, ini sangat minimalis sekali ya, nggak ada aksesoris atau apapun. Sekarang kita coba buka blisternya, teman-teman. Oke, jadi seperti inilah, langsung kebuka ya. First impression gue ya pas gue lihat ini, wah ini keren sih. Feelsnya bukan kayak mainan bootleg, teman-teman. Keren sih, tapi apakah bener-bener sekeren itu? Langsung kita akan bedah lebih detail figurnya. Let's go. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk bagian detailnya. Dan wow, ini kalau melihat detail ya, teman-teman, ini benar-benar cakep. Serius, ini benar-benar cakep banget untuk ukuran bootleg. Ini benar-benar bagus banget, teman-teman. Lihat detail-detailnya. Wow, untuk di bagian dorsalnya, wah ini benar-benar bagus banget sih, teman-teman. Tuh, rapi banget, teman-teman. Detailnya benar-benar, wah cakep lah ini. Salah satu bootleg terbaik yang pernah gua pegang sih. Ini benar-benar bagus banget detailnya. Untuk ukuran mainan KW ini tergolong terakreditasi A sih ini. Wow, teman-teman bisa lihat ya untuk detail-detailnya. Kaki-kakinya, kulit-kulitnya, scoop-scoopnya, tangannya, semuanya. Wah, benar-benar bagus sih. Kalau gua pegang untuk bagian bahannya, teman-teman, ini nggak berasa kayak mainan bootleg. Jadi gua juga punya beberapa SHM Godzilla ya, dan SHM yang lainnya juga. Pas gua pegang ini feelsnya sama, mirip-mirip, teman-teman ya. Kalau gua pegang sih kayak nggak ada, kayak apa ya? Kayak pegang mainan SHM beneran, teman-teman. Mainan SHM yang original. Dan untuk bagian cat ya, teman-teman bisa lihat ya. Biasanya kalau bagian cat, gue pernah nge-review SHM Godzilla yang versi pertama ya, yang King of the Monster, sama yang versi apa gitu dulu gue lupa namanya, yang Godzilla versus Kong ya. Itu Godzillanya
lumayan apa sih berminyak kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, mainan-mainan bootleg gua SHM bootleg yang udah pernah gua review, dia tuh di bagian catnya agak-agak mengkilat, agak-agak berminyak kayak gitu kan. Dan ini tuh enggak teman-teman ya. Jadi ini Dove. Ini tuh kalau teman-teman ngelihat di sini agak berminyak itu karena dia ke sorot sama lampu gua ya. Aslinya tuh enggak teman-teman. Kalau dipegang ini benar-benar Dove banget sih ini. Dan untuk bagian catnya, nah ini dia minusnya teman-teman ya. Seperti yang namanya ya, -1. Jadi ada satu minus teman-teman. Nah untuk di bagian giginya ini belepotan banget catnya. Jadi seandainya teman-teman pengen cari tahu ini asli atau enggak, kalian langsung aja lihat di bagian giginya teman-teman ya. Karena di bagian giginya ini dia tidak rapi ya. Kalau gua lihat yang original, dia di bagian gigi atasnya dia dicat per gigi kayak gitu dan rapi banget. Kalau ini enggak teman-teman tuh. Jadi dia catnya kayak asal-asalan di bagian atas ya, terutama di bagian atas. Kalau di bagian bawah masih agak rapi lah ya. Walaupun dia nih, dia ngecatnya itu bukan ngecat gigi nih, dia gusinya yang dicat ya. Giginya yang bagian atas malah nggak dicatnya teman-teman. Jadi kesannya tuh kayak gusi yang dicat. Nah untuk matanya sendiri gua lihat ya nggak begitu kelihatan sih. Cakep-cakep aja sih matanya karena nggak begitu kelihatan juga ya. Nah kalau teman-teman perhatiin ya di bagian kulitnya, dia tuh ada kayak gradasi warna coklat kayak gitu, coklat terus ke abu-abuan. Nah coklatnya tuh seperti ini, kayak coklat lumpur kayak gitu ya. Jadi pas gua searching yang original memang dia seperti itu juga teman-teman ya. Nah kakinya juga kayak ada efek-efek kotor-kotornya, lumpur-lumpurnya kayak gitu. Dan pas gua cek yang originalnya pun sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita akan cek untuk artikulasi di figur ini. Pertama di bagian kepala, mulutnya bisa dibuka dan ditutup seperti ini. Ruas-ruas ya untuk di bagian lehernya ada 1, 2, 3. Jadi dia memungkinkan pergerakannya bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan di bagian sini juga tapi agak lengket ya. Kepalanya bisa mendongak ke atas segini jauh. Wah, mantap banget ya. Dan bisa menunduk ke bawah seperti ini. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, dan digini-giniin. Tangannya bisa diangkat sampai ini gampang lepas nih. Jadi bisa segini jauh aja maksimal di bagian pundaknya ya. Jadi bahunya itu bisa diputar-putar kayak gini ke depan ke belakang. Ada artikulasi di bagian bicepnya seperti ini, dan di bagian sini juga ada artikulasi, dan ternyata di bagian sininya juga ada teman-teman tuh di bagian sini ya, tapi nggak begitu kelihatan ya tuh. Jadi di bagian bicepnya ada 2 artikulasi teman-teman. Kelihatan nggak ya tuh? Tangannya dia bisa nekuk sampai segini jauh ya, dan bisa diputar juga tuh di bagian lengannya. Di bagian pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat dan bisa ke atas dan ke bawah. Nah untuk di bagian perut dan dadanya ini kalau kalian lihat ya ada kayak gapnya. Jadi dia bisa digerakin tuh di bagian nggak bisa ya? Bisa ya, sebelah sini tuh ada tuh bisa digerakin kayak gini. Di bagian sini juga bisa digerakin tuh seperti ini, tapi hati-hati ya kalau kalian ngegerakin badannya ini, karena masing-masing dorsal itu akan saling bergesek teman-teman tuh. Kalau kalian gerakin terlalu ini takutnya dia malah bergesek dan patah tuh. Harus hati-hati ya, jangan terlalu ekstrim muternya. Nah terus di bagian sini juga ada gerakannya tuh di bagian ini, tapi kecil banget tuh. Kakinya bisa split sampai segini jauh maksimal. Kakinya bisa menendang ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh. Bagian lututnya ini unik ya, jadi ada 2 tuh. Jadi ada di sini 1, di sini 1 nih. Gue nggak tahu sebenarnya apa fungsi yang untuk di bagian part ini ya. Jadi dia tuh seperti ini tuh. Nah sebenarnya nggak ada ini pun nggak masalah teman-teman. Ini kayaknya buat nutup ini, buat nutup sendinya kayaknya. Makanya dibikin kayak gini tuh. Nggak ada efeknya juga sih sebenarnya tuh. Bisa kayak gini, bisa diputer-puter kayak gini juga tuh. Di bagian sini juga ada artikulasi ya. Di bagian sini tuh ada artikulasi, bisa ke atas dan ke bawah, tapi sedikit banget diputer ke kiri dan ke kanan. Dan yang paling luar biasa adalah ini untuk pertama kalinya gue punya Godzilla yang jari-jari kakinya tuh bisa teman-teman gerakin satu persatu teman-teman nih. Nah ini ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, bisa diputer-puter juga tuh. Nah nih. Oh yang ini nggak bisa, jadi cuma 3 jarinya doang yang bisa digerakin teman-teman. Dan seperti biasa ya, kalau mainan SHM kayak gini, dia ekornya itu ada banyak banget ruas-ruas yang bisa kalian gerakin ya. Gua nggak tahu pastinya berapa. Teman-teman bisa lihat ya, masing-masing ada kayak gap-gapnya, rongga-rongga. Ini semua bisa digerakin teman-teman tuh. Ini. Wah sampai ke ujung-ujung, di paling ujungnya ini pun bisa digerakin tuh. Nah, jadi masing-masing rongga-rongganya ini bisa digerak-gerakin teman-teman tuh.
bisa diputer-puter, digerak-gerakin. Kalian bisa dengan leluasa banget mainin ekornya tuh, bisa diginiin, bisa digini-giniin, bisa diputer-puter gini. Jadi itu dia semua artikulasi di figur Godzilla ini. Untuk tingginya sendiri, tingginya dari bawah kaki sampai ke atas kepala adalah sekitar 14 cm kurang lebih ya. Tapi kalau sananya sampai ke dorsalnya ini sekitar 17 cm. Dan untuk panjangnya sendiri kayaknya sekitar 29 cm teman-teman. Dan ini dia perbedaan tingginya dengan NECA Godzilla bootleg gua. Jadi gua punya Godzilla GMK, gue lupa sih namanya GMK atau apa ya. Dan sama Godzilla 19 berapa ya ini ya? 1958 atau 1954, gue lupa juga ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya perbandingannya sama NECA. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Jadi kesimpulannya ini adalah salah satu bootleg yang terakreditasi dan menurut gua layak banget buat kalian untuk koleksi ya. Dengan harga yang cukup murah, menurut gua ini sangat worth it. Kualitasnya juga menurut gua nggak jelek-jelek amat ya. Dan kalau kalian tahu ya, untuk harga yang aslinya, yang original Bandai, untuk SAE Monster Art ini udah sangat susah banget nyarinya ya. Jadi untuk harga yang original itu kira-kira kisaran 1,7 ke atas kayaknya ya. Menurut gua SHM zaman sekarang tuh mahal-mahal banget. Jadi ini bisa menjadikan alternatif buat teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman punya budget lebih baik beli yang original ya. Dan untuk ukuran bootleg ini juga nggak letoy teman-teman. Gua dapetinnya nggak letoy ya. Ini benar-benar perfect banget sih menurut gua ya. Gua juga punya SHM ya kemarin ya. SHM yang Godzilla versus Kong, Godzilla dan Kongnya gua beli juga. Yang original itu juga letoy teman-teman dan gampang lepas kayak gitu. Yang ini feel-nya itu enak, solid kayak gitu teman-teman. Walaupun untuk yang di bagian kiri tuh nih, yang ini lebih gampang lepas ya, bagian yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini sih solid tuh, solid. Yang sebelah sini aja yang gampang lepas. Menurut gua ya untuk harga segini dan mengingat ini bukan original ya, gua maklumin aja gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen beli ini, teman-teman bisa langsung ke Tokopedia-nya ZF Clone ya, langsung aja di order. Gua juga sertakan link pembelian di deskripsi. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi mainan ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.